Ki Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 4 bagian yang ketiga. Pada bagian kedua yang lalu, Widura dan Ki Demang Sangkal Putung sedang membicarakan tentang lomba yang akan diadakan di Kademangan itu. Apakah yang akan mereka rencanakan? Silahkan ikuti bagian ini. Terutama bagi anak buahku sendiri. Mereka adalah prajurit-prajurit yang telah mengalami pertempuran, sebenarnya pertempuran, beberapa puluh kali. Karena itu perlombaan-perlombaan dengan pedang dan tombak tidak akan menyenangkan mereka. Sekali pedang dan tombak mereka terayun, maka tujuan mereka adalah melepaskan nyawa lawan-lawan mereka. Sehingga dengan demikian pedang-pedang rotan dan tombak yang berujung bola hanya akan menimbulkan kekecewaan saja. Meskipun demikian, biarlah mereka diberi kesempatan untuk bermain-main. Yang paling baik adalah lomba mempergunakan panah. Sedang bagi anak-anak Sangkal Putung, biarlah mereka mendapat kesempatan untuk mempergunakan segala macam senjata. Ki Demang Sangkal Putung itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun ia tidak langsung menangani anak-anak Widura, namun terasa pula olehnya sikap-sikap yang amat menyulitkan bagi Widura untuk mengatasinya. Karena itu maka jawabnya, "Baiklah Adi, aku sependapat, jadi kapan kita adakan perlombaan ini?" Sekali lagi Widura merenung, harus sebelum waktu yang sepasar itu tiba. Maka jawabnya, "Secepatnya Kakang, besok," bertanya Ki Demang. "Apakah hal itu mungkin?" sahut Widura. "Mungkin sekali bagi anak-anak Sangkal Putung," jawab Ki Demang. "Tetapi bagaimana dengan anak buah Adi?" "Anak buahku bersiap setiap saat," sahut Widura. "Jangankan perlombaan, bertempur pun siap." Ki Demang tersenyum mendengar jawaban Widura. Katanya, "Tentu, hampir aku lupa bahwa mereka adalah prajurit-prajurit." Widura pun kemudian tersenyum pula. Ketika kemudian Ki Demang itu keluar dari peringgitan, Swandaru telah berdiri tegak bertolak pinggang di pendapa. Terdengar ia tertawa riuh sambil berkata, "Hei Paman Hudaya, kenapa Paman tidur di situ?" Hudaya yang terkantuk-kantuk bersandar pohon sawo terkejut mendengar sapa Swandaru. Kemudian sambil menggeleng-gelengkan kepala seakan-akan hendak mengusir kantuknya, ia menjawab, Semalam aku hampir tidak tidur sekejap pun." "Kenapa? Apa Paman sedang bertugas?" Hudaya menggeleng, "Tidak, tetapi aku bermimpi buruk." Swandaru tertawa pula, "Mimpi apa?" "Aku mimpi kau digigit anjing," jawab Hudaya. Sekali lagi Swandaru tertawa terkekeh-kekeh. Tubuhnya yang bulat itu terguncang-guncang. Beberapa orang yang mendengar suara tertawanya berpaling ke arahnya. Ketika mereka melihat Swandaru, maka mereka tidak memperdulikannya lagi. Anak itu selalu saja tertawa, seakan-akan ia tidak mempunyai pekerjaan lain selain tertawa. Tetapi sekali lagi orang-orang itu berpaling ketika suara Swandaru itu tiba-tiba saja terputus. Dan orang-orang itulah yang kemudian tertawa di dalam hatinya. Menggelikan sekali, Swandaru itu tiba-tiba saja menjadi tegang ketika melihat Sidanti lewat di mukanya. Namun Sidanti itu berpaling pun tidak. "Apa kerjamu di sini, Swandaru?" terdengar Ki Demang bertanya. Swandaru mengerutkan keningnya. Dengan lantang ia menjawab seakan-akan sengaja supaya Sidanti mendengarnya. "Apapun yang aku lakukan, bukankah aku berada di rumahku sendiri?" "Hus," bentak ayahnya, "jangan ngelindur, pergi ke kawan-kawanmu. Katakan, perlombaan diadakan besok di tanah lapang di muka Bajar desa." Swandaru menjadi sangat gembira. "Besok ayah?" "Ya." Swandaru itu pun segera berlari menghambur. Langsung ia berlari ke Banjar desa di mana kawan-kawan sering berkumpul. Tetapi selain Swandaru, anak buah Widura pun mendengar kata-kata Ki Demang itu. Mereka sudah mendengar pula sebelumnya bahwa akan diadakan perlombaan bagi mereka. Meskipun mereka senang juga menyelenggarakannya, namun mereka tidak segembira anak-anak muda Sangkal Putung itu. Sidanti pun mendengar kabar itu. Di sudut pendapa, di tempatnya, ia tersenyum. Katanya dalam hati, siapa yang akan mencoba melawan Sidanti? Dengan rotan pun aku akan mampu membunuh. Setidak-tidaknya melumpuhkan orang-orang macam Hudaya, Citragati dan tikus-tikus bodoh itu."
Apalagi dengan tombak berujung bola. Atau barangkali anak muda yang bernama Agung Sedayu itu. Hari itu Sangkal Putung benar-benar menjadi sibuk. Seakan-akan di Sangkal Putung akan diselenggarakan suatu peralatan yang maha besar. Anak-anak muda berjalan hilir mudik simpang siur dengan tergesa-gesa. Hudaya, Citra Gati dan beberapa orang lagi terpaksa ikut sibuk dengan anak-anak muda itu. Mereka terpaksa memberi mereka beberapa petunjuk tentang penyelenggaraan perlombaan besok di muka Banjar Kademangan. Diberinya anak-anak muda itu petunjuk-petunjuk bagaimana mereka harus membuat lingkaran-lingkaran dengan kapur di tengah-tengah lapangan kecil itu. Bagaimana mereka membuat garis batas bagi sodoran yang akan diselenggarakan pula. Semuanya dibuat dengan tergesa-gesa. Namun justru karena itu anak-anak muda Sangkal Putung menjadi sangat gembira. Sehari-harian mereka bekerja tanpa mengenal lelah. Apalagi mereka yang besok akan ikut bertanding. Tetapi justru karena itu pula beberapa anak buah Widura yang ditugaskan membantu penyelenggaraan itu mengumpat tak habis-habisnya. Mereka lebih senang bertempur daripada merentang-rentang tali di panas yang terik, membuat pagar dan garis-garis batas, membuat orang-orangan untuk lomba memanah. Dan masih terlalu banyak yang harus mereka kerjakan. Namun betapa sibuknya mereka, Sidanti sama sekali tidak mau turun dari pendapa. Apalagi membantu mereka. Bahkan hampir sehari-harian ia berbaring. Kadang-kadang ia tersenyum-senyum sendiri sambil bergumam, alangkah bodohnya orang-orang itu. Mereka bekerja keras mempersiapkan arena. Besok akulah yang akan mendapat tepuk sorak dari penonton. Meskipun demikian, Sidanti menjadi agak kecewa pula. Setelah ia mendengar bahwa bagi mereka hanya diadakan satu macam perlombaan saja. Memanah, yang lain tidak, biarlah, katanya dalam hati. Aku pun jemu pada permainan anak-anak itu. Tetapi memanah adalah permainan yang mengasyikkan. Demikianlah hari itu telah dilampaui oleh anak-anak Sangkal Putung dengan penuh kesibukan. Bahkan sampai pada malam harinya pun mereka hampir tidak dapat tidur. Mereka sibuk dengan berbagai persoalan di dalam angan-angannya. Sedangkan mereka yang besok akan turun ke arena, masih mencoba untuk menambah keterampilannya. Meskipun demikian, Widura tidak kehilangan kewaspadaan. Dibiarkannya anak-anak Sangkal Putung sibuk dengan persoalannya. Namun Widura tetap menempatkan orang-orangnya di segenap penjuru. Ia tidak mau dengan tiba-tiba ditelan begitu saja oleh Laskar Tohpati. Karena itu, setiap saat ia tetap pada kesiapsiagaan yang sebenarnya. Bukan sekedar bersiap untuk mengadakan perlombaan-perlombaan semacam itu. Karena itu, maka malam itu pun Widura telah bersiap untuk berkeliling Kademangan. Kali ini ia tidak berjalan bersama Sidanti, tetapi kembali ia pergi dengan Agung Sedayu. Agung Sedayu tidak pernah mengetahui apa yang telah terjadi dengan pamannya. Dan ia tidak tahu pula, mengapa semalam pamannya membawa Sidanti serta, dan kini ia harus ikut pula kembali seperti malam-malam sebelumnya. Seperti biasanya, setelah mereka berkeliling di semua gardu-gardu perondan, maka mereka berdua pergi ke tempat mereka berlatih, Gunung Gowok. Di sepanjang perjalanan itu, hampir tak ada yang mereka percakapkan. Widura tidak memberitahukan apa saja yang pernah terjadi, dan Sedayu tidak mau menyatakan pertanyaan-pertanyaan yang bergelut di dalam dadanya. Namun kemudian, ketika mereka hampir sampai ke puntuk kecil itu, terdengar Widura berkata, "Sedayu, apakah kau tidak ingin ikut serta berlomba?" Agung Sedayu tidak segera menjawab. Terjadilah suatu kesibukan di dalam dadanya. Ia merasa bahwa ia pun mampu untuk melepaskan panah hampir dalam keadaan yang tak mungkin dilakukan oleh orang lain. Namun, sekali lagi Sedayu terpaksa menggigit bibirnya. Ia belum berhasil melampaui dinding yang memagari jiwanya. Alangkah kerdilnya, ia takut kalau ia tidak dapat melakukan dengan pantas, sehingga orang-orang di Sangkal Putung akan kecewa terhadapnya. Ia takut bahwa orang-orang itu akhirnya mengetahui tentang dirinya, bahwa ia tidak lebih dari seorang pengecut. Karena kebimbangan dan kecemasan yang bercampur baur di dalam dadanya, Sedayu masih tetap berdiam diri. Sedayu akhirnya terdengar pamannya berkata, "Aku telah mencegah dilakukannya perlombaan-perlombaan segala macam jenis. Aku mencoba untuk menghindarkan setiap persoalan yang akan mempertajam ketegangan dan prasangka di antara anak buahku. Selain itu, aku telah menghindarkan kemungkinan
bahwa orang-orang Sangkal Putung dan anak buahku mengharap suatu pertandingan yang dahsyat antara Sidanti dan adik Untara yang mereka bangga-banggakan. Widura terdiam sesaat. Ketika ia berpaling, dilihatnya Agung Sedayu berjalan sambil menekurkan kepalanya. Kata-kata pamannya itu benar-benar telah menamparkan jantungnya. Kalau benar-benar terjadi, bagaimanakah sikap yang akan diambilnya? Apakah ia akan melawan Sidanti? Alangkah mengerikan. Sidanti adalah seorang anak muda yang perkasa, yang telah mampu melawan Tohpati meskipun tidak sempurna. Karena itu, meskipun dengan rotan sebesar ibu jari kaku, atau dengan tongkat berujung bola rotan, Sidanti itu akan dapat membunuhnya. Dan ia akan mati terkapar di tengah arena, diiringi dengan teriakan dan umpatan-umpatan penuh kekecewaan atas dirinya. Tiba-tiba bulu kuduk Sedayu berdiri, dan tiba-tiba pula ia menjawab, "Aku tidak ikut dalam perlombaan apapun, Paman." Widuralah yang kini terdiam. Kalau Agung Sedayu itu sama sekali tidak turut, maka akan timbullah berbagai pertanyaan di antara anak buahnya. Karena itu ia berkata, "Sedayu, bukankah kau masih pandai melepaskan panah?" Mendengar pertanyaan pamannya itu sekali lagi Agung Sedayu terdiam. Sehingga terdengar Widura mendesaknya, "Sedayu, bukankah kau masih pandai memanah? Mungkin kau dapat ikut dalam perlombaan itu sehingga kau akan dapat memenangkannya." Berbagai persoalan kini saling mendesak di dalam dada Agung Sedayu. Apakah sebenarnya yang ditakutinya dalam perlombaan memanah? Kalah atau menang, maka ia tak akan menderita sakit karenanya. Namun tiba-tiba Agung Sedayu itu menjadi ngeri membayangkan akibat dari perlombaan itu. Kalau ia kalah, maka orang akan sangat kecewa kepadanya. Namun apabila ia memenangkan perlombaan itu dan mengalahkan Sidanti, maka jangan-jangan anak muda yang perkasa itu mendendamnya. Karena itu akhirnya Agung Sedayu menjawab, "Aku tidak ikut, Paman." Widura menjadi semakin tidak mengerti. "Perlombaan memanah pun kau tidak berani. Aku sedang berpikir tentang akibatnya. Kalau aku menang atas Sidanti, maka jangan-jangan Sidanti menjadi semakin bersakit hati," jawab Sedayu. Terdengar Widura menggeram. Hampir ia tidak dapat menahan kejengkelannya. Seandainya ia tidak mengingat bahwa anak itu adalah anak kakaknya perempuan, maka Sedayu pasti sudah dipukulnya dan dipaksanya untuk berbuat sesuatu. Atau malahan sudah dipaksanya untuk bertempur melawan Sidanti. Atau anak itu telah lama diusirnya dari Sangkal Putung. Tetapi apa boleh buat, namun anak itu benar-benar telah memusingkan kepalanya, meskipun kali ini alasannya bisa juga dimengerti. Akhirnya mereka sampai juga di Gunung Gowo. Dengan penuh kejengkelan Widura membawa Agung Sedayu dalam satu latihan. Karena itu maka apa yang dilakukan Widura hampir merupakan pertempuran yang sebenarnya. Tetapi alangkah bodohnya Sedayu. Ia tidak dapat mengerti hati pamannya, sehingga ia tidak menyangka bahwa pamannya kali ini ingin mencobanya, supaya sekali-sekali ia mengalami suatu keadaan seperti yang harus dialami oleh setiap laki-laki. Sedayu hanya menganggap bahwa pamannya telah menuntunnya dalam suatu tingkatan yang lebih maju dari yang biasa dilakukannya. Maka karena ia takut bahwa pamannya akan marah kepadanya, seandainya ilmunya tidak maju-maju juga, maka Agung Sedayu itu pun kemudian mencoba melayani pamannya dengan sepenuh tenaga pula. Demikianlah maka Widura melepaskan kejengkelan hatinya pada latihan itu. Serangannya datang bertubi-tubi. Ia ingin melihat apa yang dilakukan Agung Sedayu apabila tubuhnya benar-benar terkena oleh serangannya. Tetapi sekali lagi Widura itu mengumpat tak habis-habisnya di dalam hatinya. Demikian ia memperketat serangannya, maka pertahanan Agung Sedayu pun menjadi semakin rapat. Bahkan untuk menyenangkan hati pamannya, sekali-sekali Sedayu berhasil menyerangnya pula dengan serangan-serangan yang kadang-kadang membingungkannya. Dalam keadaan yang demikian itu, maka Agung Sedayu pun telah memeras hampir segenap kemampuannya. Kemampuan yang pernah dipelajarinya dari kakaknya, dari ayahnya dan dari pamannya itu. Sebenarnya lah Agung Sedayu bukanlah seorang anak yang kerdil dalam ilmunya, seperti kekerdilan jiwanya. Semakin keras serangan-serangan yang dilancarkan oleh pamannya itu, semakin heranlah dada Widura dibuatnya. Betapa serasinya Agung Sedayu memadukan unsur-unsur gerak yang diwarisi dari kisah dewa lewat kakaknya,
lewat ayahnya itu sendiri atau lewat dirinya dengan unsur-unsur gerak yang pernah dilihatnya dan dihayatinya dalam latihan-latihan melawan Kiai Gringsing di Gunung Gowo itu. Aneh, berkata Widura di dalam hatinya. Kalau hati anak ini sebesar hati kakaknya, bukankah ilmunya tidak terpaut banyak dari ilmu yang aku miliki? Namun Widura itu tidak berkata apapun. Dipercepatnya setiap geraknya dan bahkan kini Widura telah sampai kepada puncak ilmunya. Namun Sedayu itu masih melawannya dengan gigih. Bahkan kadang-kadang anak muda itu mampu melakukan hal-hal yang tak pernah dimengertinya sebelumnya. Selain dari geraknya yang cepat dan cekatan, ternyata tenaga agung Sedayu pun cukup kuat pula. Apabila sekali-sekali terjadi benturan di antaranya, maka terasa juga tubuh pamannya itu bergetar. Bahkan apabila serangan-serangan Widura itu berhasil mengenainya, maka Sedayu itu pun hanya berdesis, namun kemudian seakan-akan anak muda itu tak merasakan sesuatu. Dan ia mampu untuk bergerak kembali dengan lincahnya, selincah burung seriti menangkap mangsanya di udara. Namun betapa agung Sedayu berjuang mempertahankan dirinya, tetapi Widura memiliki pengalaman yang jauh lebih besar daripadanya. Sehingga lambat laun, terasa juga tekanan-tekanan Widura menjadi semakin mendesak. Tangan Widura itu semakin lama menjadi semakin sering menyentuh tubuhnya. Meskipun tidak di tempat-tempat yang berbahaya, namun sentuhan-sentuhan itu terasa sakit-sakit juga. Widura melihat keadaan itu. Justru karena itu ia memperkuat serangannya. Ia ingin tahu batas tertinggi dari ilmu kemenakannya. Tiba-tiba latihan yang keras itu pun terganggu. Dari atas puntuk kecil itu, Widura dan Agung Sedayu mendengar suara tertawa dengan nada yang tinggi. Segera mereka mengenal suara itu, suara Kiai Gringsing. Bahkan kemudian Kiai Gringsing itu tidak saja tertawa, tetapi ia kini bertepuk tangan sambil memuji. Bagus Sedayu, ternyata muridmu itu menjadi bertambah terampil juga akhirnya. Gerak Widura itu pun kemudian terganggu. Karena itu maka kemudian ia melontar mundur sambil berkata, "Sudahlah Sedayu, kita hentikan dahulu latihan ini." Mendengar kata-kata pamannya itu, Agung Sedayu menjadi bergembira. Sebenarnya telah agak lama ia menahan diri supaya ia tidak mengecewakan pamannya itu. Dengan demikian latihan yang berlangsung dengan serunya itu terhenti. Dengan menganggukkan kepalanya Widura berkata kepada Kiai Gringsing, "Selamat malam Kiai." "Kenapa latihan ini berhenti?" kata Kiai Gringsing tanpa menghiraukan sapa Widura. Widura menarik nafas. Jawabnya, "Latihan ini telah berlangsung lama. Kami telah sama-sama lelah." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Gumamnya, "Syukurlah kalau kau selalu tekun dengan latihan-latihan itu Widura. Mudah-mudahan pada suatu saat kau dapat menandingi Topati." "Mudah-mudahan Kiai," sahut Widura. Tetapi Widura itu kemudian terkejut bukan buatan ketika Kiai Gringsing itu berkata, "Ternyata Tohpati itu benar-benar seperti hantu. Baru saja aku melihat ia berjalan mendekat tikungan di sebelah." "He," bertanya Widura tersentak, "adakah Kiai melihatnya di tikungan itu?" Kiai Gringsing mengangguk. "Ya," jawabnya. "Ia berjalan bersama 2 orang pengawalnya." "Jadi apakah mereka melihat kita berlatih di sini?" bertanya Widura pula. "Aku kira tidak," sahut Kiai Gringsing. "Kalau demikian barangkali kalian telah menjadi mayat di bawah Gunung Gowo ini." Widura menarik nafas dalam-dalam. Setan itu benar-benar berbahaya. Dalam pada itu Widura menjadi gelisah karenanya. Kedatangan Tohpati benar-benar berbahaya. Ia akan dapat mendatangi setiap gardu dan membunuh segenap isinya. Namun apabila demikian, maka pasti telah didengarnya tanda bahaya. Tetapi agaknya Tohpati itu hanya sekedar lewat dan ingin mengetahui keadaan Sangkal Putung. Tiba-tiba ia menjadi berdebar-debar karenanya. Mungkin Tohpati telah mendengar tentang perlombaan yang akan diadakan besok. "Gila," Widura mengumpat di dalam hatinya. "Aku telah melakukan hal-hal yang aku sangka baik sekali. Aku hanya memberi waktu persiapan penyelenggaraan 1 hari saja, supaya kabar ini tidak tersiar jauh." Namun agaknya hantu itu telah mendengarnya pula. Kembali berbagai persoalan telah menyesakkan dada Widura. Persoalan antara laskarnya dengan laskar Tohpati, persoalan antara orang-orangnya sendiri, persoalan Sidanti dan gurunya Ki Tambakudi, hubungan yang menyedihkan antara Sidanti dan Sedayu.
Dan segala macam persoalan itu setiap kali memukul-mukul otaknya sehingga kepalanya itu akan pecah karenanya. Dan kini Tohpati itu telah siap untuk menerkamnya. Dalam kegelisahannya itu Widura hampir tak dapat menahan diri ketika ia mendengar Sedayu berkata dengan gemetar, "Paman, marilah kita kembali ke Kademangan." "Kenapa?" bentak Widura. Ketika ia berpaling, ia melihat betapa sikap Agung Sedayu menjadi sangat gelisah. Tetapi Widura itu tahu benar bahwa anak itu sama sekali tidak gelisah memikirkan Sangkal Putung seperti dirinya, namun anak itu menjadi gelisah karena ketakutan. Widura itu menjadi marah ketika ia mendengar Agung Sedayu berkata dengan jujur, "Paman, apakah yang akan terjadi dengan kita kalau macan kepatihan itu nanti mengetahui kehadiran kita di sini?" "Persetan dengan macan kepatihan," sahut Widura. Namun kata-kata Widura itu terputus oleh kata-kata Kiai Gringsing. "Widura, jangan terlalu sombong. Gurumu itu tahu benar tingkatan ilmumu. Kau belum waktunya melawan Tohpati seorang lawan seorang, kalau kau tidak mau membunuh diri. Nasihatnya itu harus kau turut. Sikap berhati-hati itulah yang akan membawamu ke jalan keselamatan." "Aku bukan pengecut," teriak Widura. "Aku akan berkeliling Kademangan sekali lagi. Aku akan memeringatkan setiap gardu peronda bahwa bahaya berada di ujung hidung mereka." Dada Sedayu itu menjadi semakin bergetar. Pamannya akan mengadakan pengamatan sekali lagi atas gardu-gardu peronda. Bukankah dengan demikian kemungkinannya untuk bertemu dengan Tohpati itu semakin besar? Di sudut-sudut desa, di perapatan-perapatan di tengah sawah, atau di tikungan-tikungan yang sepi. Namun ia melihat bahwa pamannya menjadi marah kepadanya. Karena itu betapa Agung Sedayu mengeluh di dalam hatinya. Yang kemudian terdengar adalah kata-kata Kiai Gringsing sambil tertawa, "Hei, kau benar-benar berani Widura, seperti kau berani menentang maut melawan Ki Tambak Wedi." Tiba-tiba pandangan mata Widura itu pun terbanting di atas rerumputan liar di bawah kakinya. Teringatlah ia kepada pertolongan yang pernah diberikan oleh Kiai Gringsing malam kemarin. Kini orang yang menolongnya itu memperingatkannya, supaya ia tidak melawan Tohpati itu seorang lawan seorang. Karena itu ia menyesal atas kekasarannya. Maka katanya kesambil menganggukkan kepalanya, "Maafkan aku Kiai." "He," sahut Kiai Gringsing. "Kenapa kepadaku? Seharusnya kau minta maaf kepada gurumu itu." Sekali lagi Widura mengumpat di dalam hatinya. Namun katanya, ya, aku akan minta maaf kepadanya." "Bagus," berkata Kiai Gringsing. "Kau harus selalu menuruti nasihat gurumu. Di rumah, gurumu pasti akan memberimu beberapa petunjuk, mungkin tentang persiapan Tohpati itu. Mungkin tentang hal yang lain. Namun adalah perlu kau dengar seandainya gurumu itu memerintahkan kepadamu untuk mempersiapkan diri. Seluruh pasukan, bukan seorang Widura yang sombong. Serangan itu tidak terlalu lama akan terjadi. Tetapi Tohpati itu tak akan berbuat apa-apa malam ini. Nah, selamat malam. Aku tidak sempat bermain-main malam ini. Besok aku akan nonton perlombaan yang kau adakan." Dada Widura berdesir mendengar kata-kata Kiai Gringsing. Namun ia tidak mendapat kesempatan lagi untuk menanyakan sesuatu. Karena Kiai Gringsing itu kemudian melangkah pergi dengan langkah seenaknya meninggalkan Widura dan Agung Sedayu yang terpaku di tempatnya. Tetapi, tergoreslah di dalam jantungnya peristiwa-peristiwa yang pasti akan menggoncangkan lagi kehidupan Sangkal Putung. Besok atau lusa Tohpati akan menyerangnya kembali. Apa yang dikatakan oleh Kiai Gringsing itu tidak lebih dan tidak kurang dari suatu peringatan kepadanya dan pemberitahuan tentang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Tohpati. Namun ia tidak perlu mencemaskan hari besok. Kata-kata orang bertopeng itu, bahwa besok ia akan menonton perlombaan yang akan diadakannya, telah agak memberinya ketenangan, meskipun ia tidak dapat menggantungkan nasibnya kepada orang itu. Mudah-mudahan ia masih berhasil menghimpun kekuatan Sangkal Putung, yang setidak-tidaknya masih seperti pada saat perlawanannya dahulu ketika Tohpati menyerangnya. Mudah-mudahan tenaga Sidanti masih dapat dipergunakannya sebaik-baiknya. Tetapi bagaimana dengan besok lusa, 3 hari, 4 hari, dan lebih-lebih 5 hari lagi? Bagaimanakah nasib Sangkal Putung apabila Tohpati menyerang tepat pada saat Ki Tambak Wedi memuntutnya? Widura menggeleng-gelengkan kepalanya ketika terlintas di dalam benaknya
Harapan bahwa Kiai Gringsing akan menolongnya kembali apabila Ki Tambak Wedi akan membunuhnya. Tidak, katanya dalam hati. Aku tidak akan memperhitungkan setiap pertolongan yang belum pasti akan datang. Aku harus memperhitungkan kekuatan sendiri, katanya pula. Bahkan kemudian timbullah di dalam benaknya suatu pikiran untuk mengirimkan utusan ke Pajang. Keadaan Sangkal Putung benar-benar gawat. Biarlah salah seorang perwira yang terpercaya akan datang untuk melawan Tohpati lebih-lebih Ki Tambak Wedi. Gumamnya, apabila besok aku belum menemukan cara lain, biarlah seseorang mengharap kedatangan Ki Gede Pemanahan sendiri menyelesaikan persoalan Ki Tambak Wedi, atau bekas perwira Naramanggala Demak, Guru Loring Pasar. Widura menarik nafas dalam-dalam. Itulah keputusannya untuk sementara. Ketika ia memandang wajah Sedayu, timbullah kembali kejengkelannya terhadap anak itu. Apabila anak itu memiliki keberanian, mereka berdua pasti akan dapat membunuh Tohpati meskipun dengan perjuangan yang berat. Sebab ilmu Tohpati itu sendiri tidak terpaut banyak di atas ilmunya. Namun Sedayu itu hanya pandai mengeluh, gemetar dan ia pasti akan mati ketakutan sebelum tangannya mampu menarik pedang dari sarungnya. Demikianlah cerita bagian ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian keempat mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.